Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fakobun di channel saya Lokal Vokal. Dan kali ini kita di konten Lokal Vokal Podcast yang disponsori oleh Coffee Bean Ambon dan Distro Bean Ambon. Beta teman dorang, katong lagi pingin bahas tentang banyak isu sih belakangan ini. Tapi yang lagi hype banget ini tentang masalah isu virus corona. Apa COVID-19 ya? Ya, COVID-19. COVID-19. Orang Jaksel COVID-19. Yoi. COVID for cake. Beta akan bicara dua yang satu berprofesi sebagai polisi, yang satu berprofesi sebagai ibu guru, tapi namanya bakal disamarin. Oke? Yang beta rasa belakangan gini. Waktu pertama kali virus ini main di media massa, beta masih kayak oke, pengen cari tahu dia punya ini penyakit apa sih, dia punya indikasi pertama tuh bagaimana, dia bisa bagaimana. Terus makin hari dia makin menguasai media mainstream dengan online semua. Lalu Indonesia pun terkena dampaknya. Dan karena katong bukan juga orang-orang kesehatan, sing harus juga katong menjelaskan coronavirus itu apa googling lah maksudnya. Kalau saya ada paket data ya numpang wifi tangga lah, usah dikit gitu. Jadi beta pingin bahas tentang dampaknya, dari segi dunia kerja atau dari anak-anak sekolah dan sebagainya. Kalau beta merasa tadi pagi beta baru keluar ini tanggal berapa ya? 19. Oke, per tanggal 19 Maret 2020 tadi pagi beta keluar beli nasi kuning dan jalanan sangat sepi. Seng ada pegawai-pegawai yang lalu lalang dengan pakaian maharajanya itu. Terus seng ada mahasiswa lah yang nunggu-nunggu angkot dan sebagainya. Sepi, jalanan asli sepi, tidak serame biasanya. Kalau ibu guru ini di sekolah bagaimana? Sebenarnya kan dari gubernur kan masuk surat buat libur, tapi karena anak sementara ujian nasional, jadi kita belum libur. Jadi kita belum merasakan pun dampak yang bagaimana sih, selain susah cari hand sanitizer aja. Oh iya betul. Di Ambon. Betul. Selebihnya sih fine saja sih, tapi yang beta ikuti adalah dia lebih ke dampak ke dunia sih, ke ekonomi dunia mungkin ya. Yang beta baca-baca. Terus kayak lebih ke dampak yang ini serius beneran akan ada di Indonesia. Pas akan masih menjadi wabah di Wuhan dan berubah menjadi endemik di Cina. Bahkan orang masih sempat bercanda-bercanda kan? Itu kan gue merasa kayak itu paling mungkin di sana saja. Sampai tiba berubah jadi pandemik, berasa kayak masa kan secepat ini sih? Gue masih pikir kan jadi bahan bercanda. Dan awal akan mau dampak tuh lebih ke begini. Kayak katong mau batuk sedikit, katong jadi kayak malu hati karena seorang kayak malah ketong tiba batuk kayak ketong pakai masker sedikit, padahal itu kebiasaan dari dulu pakai masker karena anak motoran ya. Dulu kayak semua ketong corona beta ya jangan bercanda begitu juga, ketong sering tahu ini. Jadi kayak akan pun dampak pada beta tuh sejauh ini kayak cuma kalau batuk beta paling malu hati, beta kayak tahan karena takut dianggap kayak begitu ya, even mungkin bercanda, tapi itu kan lumayan lari ke psikis juga sih. Ya katong sing pernah tahu karena di Ambon saja katanya sudah 2 orang suspek. Itu saja baru katanya. Masih katanya. Sudah suspek, tapi untuk positif tuh masih katanya. Belum. Hasilnya katanya belum keluar. Jangan tahu, tapi suspek tuh udah ada 2 di RSU. Nah, katong sing tahu nih. Kali aja katong mau lewat dong, atau mungkin positif lah. Tiba-tiba katong kena virus ya, amit-amit ya. Jadi para mau batuk, mau flu, tiba-tiba kayak insecure sendiri, atau kadang-kadang kayak dalam kamar sendiri kita barang-barang susah enak kayak itu corona apa. Lebih ke sini sih, memang kayak jadi parno sendiri. Kayak overreacting, tapi ya emang kita harus antisipasi nggak sih? Kalau beta nampaknya masih ke diri sendiri, belum ke kerjaan, masih be aja kalau kerjaan. Kalau Pak Pol sendiri kayak kemarin. Tapi sebelum itu beta mau bilang pada kepentingan dari tadi ada sama-sama. Kutong dari tadi kalau nggak ada
baku pegang sama sekali, pegang tangan atau apapun. Sadar sih dari tadi mulai dari awal ketemu di sini itu sih ada, yang ada kontak sama sekali. Berarti itu gestur alami yang secara sing sadar ada di ketumpuk alam bawah sadar tuh. Para jaga gimmick. Tapi ketemu jarak tuh tidak termasuk jarak yang disarankan oleh 1 meter ya? Iya, 1 meter social distancing. Saya kalau ini 1 meter orang Ambon lah. Oh iya 1 meter. Begini saya berasa jauh sekali ya. Ya semoga ya, Kalau karena macam COVID-19. Kalau macam ketong sih dari kantornya memang sudah dari 1 minggu yang lalu tuh ketong memang betul-betul steril. Yeah. Jadi di kantor tuh memang sudah ada hand sanitizer semua. Terus ada himbauan-himbauan. Ada pokoknya lengkap kalau di ketong. Kalau sekarang ketong masuk kantor juga ketong dapat scan kayak barang-barang di Indomaret. Ya jadi cuman memang tak bawa-bawa yang kayak tadi Nona tadi di samping bilang, pada saat kau tuh mau bikin apa sih, kau tuh takut tiba-tiba beta flu, beta orang memang hampir tiap hari flu, beta bakalan takut sendiri dan beta pun flu, apakah flu ini biasa atau flu yang lalu apa kabar orang-orang yang kayak beta yang sinusitis yang hampir tiap pagi harus bersin karena habis mandi. Insecure per gotong pun sendiri, per gotong pun diri. Pokoknya gotong seng boleh sakit, apapun seng boleh babatuk, apalagi di depan orang. Bicara gestur yang sadar, beta seumur hidup akhirnya beta bawa hand sanitizer sendiri. Serius? Beta bawa dong. Nah, beta sih mau dong satu. Beta bikin sendiri saking dapat susah. Beta bikin sendiri pakai alkohol 70% sama aloe vera. Nih, akhirnya boxnya kenapa mesti beta kasih keluar effort berlebih untuk bikin sendiri? Itu yang beta bilang, maksudnya reaksi sing sadar akhirnya beta rasa insecure terus ingin pastikan. Pertama ini kayak orang jaga bilang apa salahnya kalau katong bikin, saya ada salahnya juga begitu toh, katong memastikan saja dan sebagainya. Tapi makin hari sampai ada kayak kemarin sampai orang sempat bercanda dengan status FB dan sampai ditangkap dan sebagainya. Itu berarti ini sesuatu yang serius atau bagaimana Pak Paul? Serius banget dong. Serius sih, apalagi kalau misalnya yang menyebarkan hoax kayak begitu. Tapi sebenarnya kita harus kita harus lebih aware dan diri sendiri. Lebih aware pertama dan diri sendiri, kemudian jangan bikin orang lain panik. Masing-masing punya aware masing-masing. Jadi sing usah lalu memang satu bilang kata di sana ada corona, lalu di sini ada Carlota. Ya udah masing-masing aware, ikuti instruksi pemerintah. Kalau memang seng boleh. Ini di Ambon ini ada yang dikasih libur. Tapi ada beta pun saudara pilih liburan. Su jalan dari Ternate. Asli liburan memang. Dari Ternate kemarin kan ada liburan. Datang liburan di Ambon. Kan padahal ada suspek kan, sudah suspek di Ternate datang liburan. Dan bahkan itu terjadi juga di ibu kota. Too much santuy. Terlalu dilarang, dibilang jangan menjauhi tempat yang ramai. Malahan banyak orang pergi liburan kan. Buktinya ketong 3 juga liburan. Oke, beta kalau beta sih bagaimana sih katong, maksudnya secara pribadi selain aware sama isu ini, terus aware sama diri sendiri juga, beta lihat ada satu gejala sosial yang menarik, yaitu orang yang pingin kesannya untuk menjelaskan tentang corona dan sebagainya, dalam hal ini aware sama isu ini, terus ada orang yang panikan, yang pokoknya segala perkembangan tentang isu ini diupdate tanpa mau tahu kan kalau ini hoax atau tidak. Karena terus ada lagi satu jenis netizen yang kontra sekali, yang kayak marah banget sama orang yang kayak
sing usah panik, katong punya Tuhan, bla 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 bla. No. Jadi berdiri di antara pro dan kontra. Maksudnya jadi lucu gitu. Nah, iya, maksudnya saya usah kasih dong masker anjing. Kalau menurut Ibu Gerah, gimana sih maksudnya media sosial jadi lucu gitu? Iya lucu. Kalau Barbeta sih, maksudnya ada beberapa bilang kata, sudahlah kalau itu memang takdirnya buat meninggal saja event tanpa corona. Iya kalau sih bicara soal kayak begitu tanpa ada antisipasi, ya udah saya masuk ke kandang singa sekarang dan dia sudah terserah nanti kalau memang kita takdir belum meninggal singa sih nggak sih kan bahasa kan kayak begitu. Iya. Terus kayak ada beberapa juga yang kita lihat di sosmed yang sampai marah-marah. Iya marah-marah. Terus ada juga yang mengatakan, ada juga sih yang bilang saya takut corona karena begini. Ada beberapa orang yang kita bilang dong orang maksudnya kayak orang yang kurang ini, tapi maksudnya ada orang yang dong berpikir ada hal yang lebih berat takuti ketimbang corona, makanya dong bilang bisa takut corona, tapi sebenarnya dong juga insecure itu, cuma emang bahasanya aja. Maksudnya hal-hal begini sebenarnya ditanggapi sampai kayak orang-orang sampai kayak begini. Maksudnya ya udah daripada kamu pusing nanggapin orang lain, ya udah kamu antisipasi aja dulu diri sendiri tanpa harus mikirin hal-hal yang penting seperti itu. Seperti juga yang terlalu meremehkan dengan bilang iya katong tahu katong punya Tuhan, berdoa tapi susah dengan terlalu sampai yang meremehkan kayak kenapa takut emang tuh bajalang sudah kalau katong mau meninggal pasti Tuhan kasih meninggal katong saya bagian tanpa corona aja bagian iya tapi ini antisipasi. Kadang-kadang orang yang seperti itu menganggap orang yang katong yang sedang antisipasi ini menganggap katong ini paling overreact, ini paling lebay, paling berlebihan, tapi itu harus kamu kontrol begitu. Katong masing-masing orang kepanikan beda. Ini kita berusaha panik untuk mengontrol, sebenarnya bikin saya panik, usai malah bikin kita jengkel. Nah jadi udahlah begitu loh, stop kayak begitu. Mending saya posting aja perkembangan, karena jujur aja untuk Indonesia sendiri beta rasa perkembangan untuk info seperti itu kurang sih menurut beta. Kayak satu orang sudah bilang ini sama juga tuh termasuk penyebaran hoax. Satu orang tanpa beta tipe orang yang setiap ada berita yang masuk di beta cek dulu ini beneran dari berita mana. Kayak kemarin kosan saya di Ambon punya hoax, ada satu orang suka corona dan lari di amplas ke belakang amplas kan. Itu ada hoax kayak begitu bang. Dan beberapa orang postingnya kan beta rasa kayak ini kayaknya sing betul ya, bukan meremehkan bahwa di Ambon tidak akan ada corona, tapi maksud beta masa sih orang lain sesebar di WA tapi untuk di berita online gubernur sing ada langsung kasih lockdown sing mungkin. Ada juga sih yang kemarin yang hoax yang katanya dia bilang ada di corona sudah disulit, dirindam, lalu kegiatannya ada juga dia upload laki-laki satu pun foto. Lalu dia bilang orangnya suruh hindari orang ini, soalnya orang ini positif corona. Ya udah maksudnya dengan mencari aman adalah mending diam dan antisipasi diri sendiri sih menurut beta. Kalau mau kritik atau mau ikut andil dalam membahas corona, ya ambil isu-isu yang emang sudah isu-isu yang memang sudah viral, tapi maksudnya kritikan sendiri atau saran sendiri atau tanggapan sendiri lah, biar ya memang kalau memang mau masuk di keviralan itu ya. Kalau mau ambil ikut serta, ya cukup membahas aja gitu, usah dengan bikin menjadi orang yang mau bahas info ini duluan. Berita duluan loh bahwa ini kayak gini, please jangan. Terus Paul kalau perhatikan medsos dengan isu yang beta ingat pertama kali tuh New York Times kalau sing salah itu pernah bilang bahwa Indonesia adalah salah satu, itu seminggu sebelum ada orang yang terindikasi pertama itu di Indonesia belum ada konfirmasi. Terus Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang terinfeksi oleh virus ini. Terus jadilah bahan bercandaan oleh beberapa orang penting dan sebagainya. Terus kejadian, iya kan, kejadian. Terus makin kesini makin banyak, maksudnya orang penting, Pak Menteri pun positif. Soal nasi kucing itu. Yoi. Ya ampun. Terus maksudnya lihat kayak medsos dan segala fenomenanya ini terhadap menanggapi virus ini, baiknya bagaimana sih?
Apanya? Papolnya menanggapi apa isu ini, maksudnya katong lihat di medsos, karena info ini kan katong apa kayak banjir info gitu, apalagi isu yang secara internasional kayak begini. Menanggapinya bagaimana? Mending beta sih cari apa website berita yang kompatibel, yang betul-betul relevan. Jangan asal-asal yang itu berita yang biasa muncul di Facebook, yang blogspot.era apa gitu .com yang .co.id yang saya jelas-jelas kayak gitu. Cari itu kan masih ada sumber-sumber berita kayak misalnya dari Kemenkes atau dari ya yang Info. yang Kominfo. Jangan asal-asal comot. Akhirnya bilang kalau misalnya Shopee bisa bikin apa? Sanitizer. Virusnya ya. Bisa bikin virus mati. Akhirnya katong sendiri jadi sok-sokan super power. Iya. Ya ampun. Ada Virus ini juga hoax yang kita mau bilang, yang bilang bagus lah, ampun panas tuh bisa nggak mati virus corona. Iya, virus Dan ini corona statement apa mati kabar? Apa kabar Arab Saudi? di bawah panas, Iya. tapi itu 150 derajat. Indonesia yang pernah punya suhu di atas 50 Dan derajat. beta Gila seng kali. beta seng tahu itu betul atau seng, tapi beta sempat baca itu statement Pak Gublo. Apa kabar? Oh ya? Ya Iya. kalau misalnya Oke, sorry, tapi itu sudah keluar dari Kominfo sendiri. Iya, itu iya, iya. hoax. Beda baca sendiri, website Kominfo itu hoax. orang-orang bahwa sendiri yang begitu. punya wewenang sendiri banyak juga yang salah dalam Iya, iya. menangkap informasi. Itu yang penting memang. Mungkin karena penelitian tentang corona ini masih sedikit, jadi akhirnya akan jadi bahasa-bahasa ataupun statement-statement yang simpang siur. Berarti bisa seng beta simpulkan kalau katong sebenarnya masih gagap deng isu ini. Masih banget. sekali. Iya. Perbiasakanlah ini, maksudnya beta sih bilang bahwa beta sih gagap, beta Iya, juga iya. masih gagap, tapi beta perbiasakan Katong untuk- semua sama-sama baru Ya, dengan hal ini. mendengar hal ini, beta sih mentah-mentah telan, beta cari Iya. dulu di internet ini kayak mana, ini kayak bagaimana, begitu. Maksudnya ini beneran seng, kayak gitu Nah. aja sih dulu. Ngomong-ngomong soal ini diplesetin jadi bercandaan, kita semua hobi bercanda, iya kan? Ada yang sempat bilang gini, itu kan virus corona. Ya kasih mati pakai virus apa antivirus madaf saja. Saya tahu bahwa ini sebanyak yang meninggal gara-gara ini tuh. Iya, beta Jangan dong. apa katong semua tuh hobi bercanda ya toh, dengan level bercanda yang berbeda toh, tapi ayolah. Ya, kalau- Ini suatu yang serius loh. Dark jokes. Ini beta pengen bilang, maksudnya semua orang bisa memainkan komedi dengan hal-hal seperti ini. Nah, pertama itu begitu. Yang kedua, kalau bisa pilih momen lah. Mungkin momen ini setelah Sudah terlewati ya. Baru saya boleh bercandain Baru dan punchline sebagainya. kakak. Iya, kayak begitu ya. Peka sama situasi di sekitar lah. Terus beta mau bilang lagi, Itali itu menurut survei 2019 kalau saya salah itu beta baca, Itali itu adalah negara yang mempunyai secara survei angka kesehatan itu terbaik kedua setelah Perancis. fasilitas kesehatan. Fasilitas terbaik. kesehatan terbaik kedua setelah Perancis. Itu saja kayak apa istilahnya kecele gitu. Maksudnya tapleset juga. Sebenarnya Ancol. ini ada sesuatu yang lebih aware karena Iya. memang Kotong memang harus hidup sehat. Iya, iya. Kalau hidup sehat kayak gini, Iya. padahal yang Kotong lihat kebanyakan itu yang dapat berita dari luar itu kebanyakan yang positif corona itu pemain bola yang tiap hari Kesehatannya dicek. dicek Iya. medical check up Iya. hampir setiap hari. Iya. Makanan pun juga dicek. Iya. Apa kabar kita kaki babu ini? Itu lagi. Yang mungkin Iya. seng tahu kalau dia punya BPJS atau seng. Itu lagi. Tahu betul serius. Yang tengah malam pasti pi makan mama Iya. Sistem imun jelek. Yoi. Tolong. Jadi maksudnya selain ya mungkin jangan panik, memang betul jangan Ya, panik, jangan tapi aware itu penting ya. Oke, katong untuk pesan isu pertama ini karena abis ini beta pengen bahas isu lagi. Pesan
pesan untuk teman-teman di luar bagaimana Pak Pol? Ya kalau buat teman-teman yang di luar ya jaga diri saja sih, jaga diri dari mantan. Jangan pergaulan bebas, jangan free sex. Salah podcast. Salah. Ingat itu, jangan free sex. Sing boleh. Sing boleh tuh. Bukan murid. Iya, kalau free sex apa setidaknya pakai hand sanitizer sama masker. Dan iya benar, free sex. Takutnya saya bisa dengan orang yang corona, dapat corona, bagi dapat HIV tuh bahaya cuy. Ternyata bukan corona yang dapat tuh, corona pun kakak. Oke, Katong, lomba kayak guru pesan-pesan. Kalau kita sih lebih ya jaga diri, Iya, cuci iya. tangan terus dan jangan kayak meremehkan kayak Andi jangan. Jaga hati. Bener-bener semua harus diikuti terus. Satu hal yang kita pengen bilang, yang kita pengkerasaan sebenarnya mungkin Jaga sepele hati. ya, bukan? Oh, bukan. Kita lihat di beberapa video yang Oke. orang kesehatan sedang kesehatan pung suhu, Iya. yeah. Dong tempel alat di jidat. Ya, Iya. itu yang di Ya, Tanpa dinetralkan pakai alkohol, terus dengan- dilanjutkan iya. ke orang selanjutnya. Itu tuh ada jarak beberapa milimeter Iya. pun itu udah bisa kedeteksi. Iya. Ngapain ditempelin jidat? Kali aja sih tempelin di beta Mungkin di lo- orang lain karena virus corona. Sayang. Yang virus corona itu lu mungkin lobet kali, alatnya lobet jadi kalau harus tempel di beta sedikit. jidat dan itu gak kan kalau beta karena bagaimana dong Terus ya? KRL Itu langsung itu sama. mungkin edukasi kecil yang memang harus orang bagian dinas kesehatan kali Harus yang lebih tahu. aware. Ya itu benar-benar harus tahu sampai sedetil itu. Oke. Itu Kalau aja sih beta kalau menurut beta. seperti kampanye teman-teman yang mungkin sudah sering dibilang di media sosial, kalau beta masalah isu corona ini panik jangan, tapi beta pikir seriusin itu penting. Oh ya terus Kak, benar juga. Bentar ini terakhir Ya. harus ketemu pikir bahwa ini sebenarnya juga bukan lebih ke penyakit sih menurut beta. Iya jadi penyakit tapi awalnya itu adalah isu lingkungan. Kalau Ya, benar-benar ya. lingkungan sih, Ya. benar-benar lingkungan. Sistem imunnya hewan itu 2 kali lipat lebih baik daripada manusia. Toh itu iya. masih Iya gitu Kak. Emang. Oke, Katong akan lompat ke yang kedua. Apalagi? Yang kedua nih agak serius ya, agak serius. Kasih clue ya dari awal. Yang sempat apa? dampak perekonomian Indonesia. Yoi, dia sempat menanjak, tapi waktu virus corona ini punya isunya makin kesini, dia makin tenggelam. Tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu mungkin teman-teman Itu gimana sih? bakal bisa searching juga, tapi beta cuma kasih gambaran umum. Jadi dia itu kenapa sering kalau dibilang undang-undang sapu jagat dan sebagainya, orientasi dia pingin bikin undang-undang itu adalah dia pingin membuat undang-undang ya mengcover segala undang-undang tentang pajak, tentang lingkungan, tentang isu tenaga kerja, agar demi satu tujuan, goalsnya adalah memajukan dunia investasi Indonesia. Nah, ya. Terus beta kemarin sempat ikut pertemuan bahas-bahas tentang ini Omnibus Law. Terus akhirnya di situ beta juga datang dengan kosong, dan di situ akhirnya beta pulang bukan saja membawa pengetahuan, juga membawa kecemasan, yaitu ada hal-hal yang beberapa hal yang beta harus perhatikan, yaitu contohnya ya, kalau ada proyek besar terus udah digolin oleh pemerintah pusat dan sebagainya dan bla bla bla, dia tidak perlu mengurus izin AMDAL, analisis dampak lingkungan. Wow, bahaya dong tuh. Pernah dengar Jokowi bilang, presiden kita ya Jokowi, maaf ya tidak sopan, 01 kita bilang kata yang menghadang investasi bakal ditindak bla bla. Iya kan sempat itu statement itu. Nah, beta seng tahu apakah ini yang dimaksud dengan undang-undang atau senjata yang dipakai demi memajukan dunia investasi kita atau seng. Tapi Satgas pembentuk undang-undang ini sebagian besar diwakili oleh pengusaha, ketua kadin, investor-investor besar yang membuat undang-undang ini tanpa ada perwakilan dari buruh itu sendiri. Ketundo, Aduh, betul. dengar ketundo. Ini apa? Ini Iya. apa? Anda kayaknya lebih hebat. Iya ya, saya kayaknya tidak nyambung dengan pembahasan ini. Nah, di situ tuh ada kalau di isu lingkungannya itu
salah satu kecemasan beta. Terus di tenaga kerja Isu percintaan ada sih, tapi ini berimbas ke ke percintaan. Tenaga kerja, buruh dalam hal ini akan ada pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. ya om gitu. Iyo. Tapi mungkin ada plus-plusnya Iya. kalau misalnya pemutusan secara sepihak maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi dia punya plusnya tuh itu, Apa? pingin memajukan investasi dalam hal ini adalah membuat investor-investor lebih gampang dalam berproses untuk menanamkan investasinya di daerah-daerah tertentu. Nah, lalu itu terus dan masih banyak lagi pasal yang beta sering bilang merugikan, mungkin bisa dapat dikaji sendiri-sendiri pulang lalu apa tapi beta pikir begini, undang-undang itu dibuat untuk mengatasi, intinya tindakan ada undang-undang untuk Sebagai melindungi filter. itu, iya kan? Sebagai filter. Iya. Jadi beta pikir undang-undang dibuat untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik, toh? Harusnya Harusnya begitu. Lalu ini ada kecemasan-kecemasan yang mungkin terindikasi untuk bisa bikin efek buruk kepada masyarakat dan lingkungan. Beta mencoba optimis dengan berpositif tinggi bahwa ya mungkin goalsnya pemerintah baik dan benar dan bla bla, tapi setelah beta perhatikan poin per poin negatifnya, ternyata efeknya tuh banyak banget. Menurut beta tanya dari Papol duluan ya, undang-undang kayak begini, sejatinya undang-undang itu dibikin untuk mengcover apa sih kalau beta? Kalau beta undang-undang dibuat ya untuk mengcover masyarakat, untuk membuat masyarakat tuh lebih sejahtera, Iya. lebih baik. Harusnya. Mungkin kau tuh Iya. so uzon yang pemerintah. Iya. Kau tuh mesti Jokowi itu optimis. baik. Kau tuh Saya mesti- cinta Jokowi. Kau tuh mesti optimis. Kau tuh Iya. mesti optimis bahwa apapun yang dibuat oleh pemerintah itu Ujung-ujungnya ujung-ujungnya untuk kemaslahatan masyarakat. Iya. Itu yang pertama. Kilat bagus sih. iya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ngomong terkait dengan buruh, terkait dengan tenaga kerja, apapun regulasinya, intinya kalau beta pribadi ya, Iya. beta sih nggak ada ngomong terkait apapun. Ini pribadi, ini bukan opini masalah pribadi. instansi atau Ya, apa. Ini opini pribadi beta Iya. ya. Seyogyanya kalau bisa kebanyakan tenaga kerja itu mayoritas dari orang dari situ. Iya. Secara teknis, misalnya contoh di Ambon, Iya. masih mumpuni teman-teman di Ambon yang lain-lain yang misalnya punya latar belakang pendidikan yang bisa tenaga teknis, masih banyak yang bisa tuh. Iya. Ngapain juga sih ambil dari luar, ambil tenaga kerja dari luar. Kalau memang bisa anak daerah sendiri yang memang punya skill, Iya. yang mumpuni ya monggo dikasih utamain anak daerah, cuman itu dong nih Kaki babu. kasih kaki maaf logo Jakarta bagus. Iya. Satu lagi. Itu aja sih kalau bagi beta terkait dengan tenaga kerja. Kalau Ibu Guru, Harus sabar sebelum ketong bahas selanjutnya. Ini yang beta perhatikan di lapangan karena beta juga mantan buruh dan sampai sekarang masih buruh. Dalam hal ini cuma berganti dari buruh swasta ke buruh pemerintahan. Dalam hal ini pegawai kontrak ya. Dulu kalau keren-kerenan di sebutan BUMN itu outsourcing, asik. Iya, sourcing. Sekarang jadi pegawai kontrak, honor, apalah sebutannya. Terus beta sendiri tidak mengerti bagaimana BPJS itu cara kerjanya. Dalam hal ini begini. Sama. Beta ini menarik. Katong semua punya kartu BPJS, ya kan? Iya. Tapi katong sendiri tidak mengerti penyakit apa saja yang di-cover oleh BPJS. Setuju? Setuju. Oke. Bukannya tercover semuanya, yang penting sakit gitu. Beta sering tahu. Ada regulasi baru termasuk jenis-jenis penyakit. Beta cuma tahu kemarin. husnusin sama Beta cuma tahu kemarin BPJS harga naik lalu akan jadi naik, itu saja yang Nah, tahu soal BPJS. pokoknya apapun itu pemerintah yang isi terbaik. Iya. Pokoknya oke. terbaik. Aha. Pokoknya Jokowi terbaik. Iya. Sudah. Oke, jadi katong kembali ke BPJS. Terus beta sadar bahwasanya begini.
sering ada sosialisasi oleh pihak BPJS yang mungkin beta seng ikuti kah, atau mungkin beta ikuti tapi pematerinya ada beberapa poin yang lost toh, untuk dong jelaskan. Beta sampai sekarang seng tahu kayak contohnya ya, beta karang gigi dan itu sangat mengganggu beta. Apakah itu di cover oleh? Iya sih, di cover kok, di cover. Beta sampai sekarang kalau misalnya periksa gigi bayar, maksudnya beta seng tahu kalau apakah BPJS itu di cover bekerja atau tidak ya? Iya. Atau periksa mata contohnya? Iya, atau periksa mata. Kalau periksa mata beda sen, tapi kalau gigi setahu beta di cover. Soalnya pernah beta gigi sakit terus beta bilang, "Tapi dokter ini siapa? Kasih ada BPJS toh, nah sekalian lekas bersihkan Dokter gigi." sembarang bisa? Maksudnya dokter Iya, gigi pasti. sembarang? Iya, seng dong dokter yang memang terima BPJS. Iya. Dokter di daerah-daerah mana sih? Kurang tahu kalau di sini belum pernah sih di Oh, sini. di Ada di Ambon. Galunggung, Nenek Tanjung. Nenek tanya dokter umum. Enggak, dokter gigi ada. Oh, Supinda. Dia Supinda di... Ya pokoknya Nenek Tanjung sih sebelah sekarang kiri. sudah naik-naik reklame. Naik-naik Santika sekarang. Oh iya betul. Nah itu. Oh, tapi yang masalah yang itu waktu itu di luar, bukan di Ambon. Kan di sini. Oh, masih di Oh, sini. di Ambon. Masuk di sini. Di sini kan BPJS semenjak jadi pegawai. Nah Tuh itu. mana ada BPJS yang ada. Yang Jadi bikin. katong juga pernah tahu apakah terus contohnya katong di rumah sakit beta yang punya pengetahuan kurang ya, beta pernah tahu berapa persen sih yang beta harus bayar, atau kamar mana sih yang ditalangin sama BPJS persisnya ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya BPJS itu tergantung golongan. Iya. Tergantung dari mana saya bayar. Misalnya Iya. saya bayar yang di kelas Iya 1. benar ada Iya. kelas toh. Tidak kadang makan siang gratis dong. Iya. Kita sering tahu loh jujur dari beta pun gaji tuh dipotong berapa tuh Nah. BPJS. Sama sekali sering tahu emang mungkin beta sering mau cari tahu. Ini adalah sesuatu yang Beta menarik. Itu saya tahu. Beta sering Saya tahu. pernah ada sosialisasi. Eh, sing pernah kalau untuk BPJS yang Iya. pernah. Oh, di kantong ada, ada selalu. Hal-hal Baik. seperti Gue ini nggak loh. beta pegawai baru kali ya itu Iya, belum nemu aja. Kenapa beta serius untuk membicarakan isu ini? Karena begini. Terkait dengan Omnibus Law tadi, Pak. Gini, Bre, beta potong. Mungkin maksud dari pemerintah tuh baik. Iya. Kamu semua kan melek teknologi itu. Iya. Ada aplikasi Iya. atau ada Cari tahu medium- sendiri lah. Ada medium yang namanya Google. Itu apa saja bisa. Iya. Cari tahu dong. Oh, iya, Maksudnya betul dong sih. begitu. Iya, Maksudnya betul. dong begitu. Semua sosialisasi misalnya Iya, beta kasih kalau benar-benar. regulasi. Beta kasih kalau regulasi misalnya BPJS. Kalian cari tahu dong. Biar pintar dikit lah. Tapi kan saya Maksudnya mungkin cari- maksudnya pemerintah kayak gitu. Saya mungkin cari Dukung tahu, dong pemerintah. beta sangat dukung, tapi kan saya mungkin cari Iya, tahu rincian pegawai gaji beta, pemerintahan. rincian gaji beta yang kepotong berapa persen di Google dong. Iya. Google. Iya toh, kan Maksudnya kerja di Google atau? iya kan maksudnya saya mungkin beta pingin tahu, beta berapa rupiah sih yang dipotong untuk bayar BPJS di Google? Sih kayaknya memang beta yang sering tahu sendiri deh. Iya, Harusnya sih katong kayaknya positif beta tahu. thinking aja, Bo. Oh ya kayaknya katanya kurang pengen tahu tahu. sendiri deh. Anda tidak sendiri. Itu hal-hal Tapi menarik. karena beta bayar beta pun keluarga punya semua. Iya. Jadi beta tahu. Oh, iya. Kalau yang swasta itunya berapa, Iya, itunya iya. berapa, tiap bulannya tuh berapa potongannya. Makanya Ya, kalau menurut beta dengan keadaan ekonomi yang meroket sekarang Iya. ini ya agak-agak iya. Iya sih. agak-agak hela-hela napas Iya. dikit-dikit, tapi dikit-dikit aja. Makanya beta bilang begini, maksudnya sebelum kita bahas di hal-hal serius kayak undang-undang dan sebagainya, sesungguhnya jangan bilang buruh dalam hal ini pegawai kontrak, outsourcing dan sebagainya. Contohnya, dua beta teman ini adalah ASN nih, ASN kan. Toh itu saja nggak ngeh sama hal-hal yang sudah pasti menjadi hak dia dan sangat substansi dalam dia hidup. Artinya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kesehatan dan sebagainya, jaminan kesehatan dan sebagainya kan. Dan per beta sebelum itu bergerak menjadi undang-undang, beta pikir PR katong tuh sebenarnya tentang pengetahuan akan katong hak sendiri deh. Iya. Toh, Itu betul sekali betul. iya kan? Dia terlalu cuek deh, beta hak sendiri. Nah, Jadi gini, beta mau cerita, ada beta teman kemarin, Iya. dia kerja di perusahaan swasta, Iya. tapi di Ambon, ya bank swasta lah. Jadi dia kerja di bank swasta. Kemudian pada saat dia kerja, dia masih kerja nih, dia Iya. masih kerja, dia bikin perusahaan baru, Iya. dia bikin perusahaan sendiri, Iya. kontraktor, dia bikin Iya. sendiri.
pimpinannya dia sendiri. Jadi dia beranggapan bahwa kalau misalnya dia kan kerja di swasta, dia masih bisa bikin perusahaan lain. Jadi dia bikin dong perusahaan. Pada saat dia bikin perusahaan berjalan 1 tahun, dia resign dari dia kantor itu, bank swasta itu. Pas dia resign, dia mesti ngambil ini BPJS, pesangon BPJS Ketenagakerjaan, ya. Pada saat dia ngambil, tiba-tiba nggak dikasih. Alasannya karena namanya di 2 nik dalam 2 perusahaan. Jadi dia bingung, uangnya tuh lalu uangnya lari kemana? Lalu kemana? Nah, sekarang ini dia lagi mau cari ada teman yang bantu nanti, teman yang bantu pengacara. Mungkin ketemu bakalan mau cek regulasinya ada. Nah, kalau memang ada regulasinya monggo yang pakai ya. Nah, tapi ini memang bukan rezekinya. Iya. Ini analisa logika masyarakat awam ya, beta ya. Maksudnya kalau ada kasus kayak begitu, pertama adalah begini. Kok bisa nik diterbitkan, maksudnya nomor induk BPJS-nya ya? Bukan, nik dia. Jadi nik KTP dia. KTP dia, jadi satu KTP 2 perusahaan. Satu KTP 2 perusahaan. Iya, Pak. BPJS yang bisa cover kan? Iya. Maksudnya begini, satu KTP 2 perusahaan. Tapi bentar, Andre, maksud dia kan kerja lama tuh. Oke lah kalau gitu dia saya mau bayar yang pada saat dia bangun perusahaan baru. Monggo ya kasih yang lama yang itu kan dia hak maksudnya gitu. Beta paham, tapi begini, maksudnya dalam hal ini beta cuma mau bilang ini analisa logika masyarakat awam. Kok bisa sih BPJS terbitkan? Maksudnya nggak ada di database gitu. Maksudnya waktu dia pindah perusahaan, kenapa nggak disatuin aja secara otomatis begitu, tanpa harus katong kasih masih laporan bahwa beta sepindah perusahaan dan sebagainya. Bentar. Yang beta tahu dianya memang tetap pakai satu BPJS itu. Cuman toh kenapa BPJS yang hubungi dia kasih tahu? Gitu. Beta maksudnya begitu. Ini ada supaya nanti ke depannya dia jangan ribet kayak gini. Lumayan loh. Dan hampir itu lumayan 19-an juta lah. Bahkan beta nih waktu beta kontraknya habis di salah satu perusahaan multinasional BUMN di Indonesia, beta sing diterangkan bahwa beta punya BPJS Ketenagakerjaan itu bisa ditarik serius. Karena selama beta kerja berkarir hampir 5 tahun di BUMN besar tersebut, waktu sosialisasi BPJS nggak pernah nyinggung bahwa katong punya BPJS Ketenagakerjaan itu bisa ditarik apabila katong punya kontrak kerja sudah selesai. Serius. Nah ini masalah-masalah yang kayak gini ya, maksudnya katong sendiri sehingga sama katong punya hak-hak. Memang katong sendiri yang salah. Pemerintah sih pernah salah. Tidak. Katong harus tetap positive thinking. Katong harus cari tahu dong. Katong harus cari tahu dong. Kan sudah ada Google. Katong harus cari tahu sendiri. Dan salah. Jadi katong nih kayak laki-laki, pemerintah tuh kayak cewek begitu ya. Maksudnya gimana ribet gitu. Kerjanya tuh kayak cowok ya selalu salah. Oh iya benar ya, katong rakyat kayak laki-laki yang harus jadi cenayang harus cari tahu gitu. Oke. Tanpa dijelaskan, beta harus tahu, harus peka gitu. Oh iya. Emang dasarnya hubungan tuh emang kayak begitu deh. Ada satu yang ribet, ada satu jadi cenayang. Iya. Emang hukum berhubungan emang begitu deh. Termasuk sebagai warga negara itu. Iya. Anda lain lagi apa nih, maksudnya hati lagi. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Oke, beta mau kaji lebih dalam karena memang undang-undangnya itu dia hampir, beta baca dia punya naskah akademik itu kalau saya salah 1000 atau 2000 halaman lebih. Karena itu dia mengcover beberapa isu itu tadi. Jangankan 2000 lebih, itu yang biasa kalau misalnya ketong yes yang term yang kalau di aplikasi. Iya. Itu saja. Apakah Anda baca? Tidak. Salah kita sendiri. Bahasa Indonesia saja kita tidak baca, apalagi bahasa Inggris. Salah kita sendiri. Iya. Oke.
Katong kita lagi pengen lompat isu, jadi katong bakal bahasnya cepet-cepet saja. Ini sesuai dengan katong punya pandangan, asumsi, persepsi pribadi masing-masing. Ya, tidak menggambarkan pendapat umum secara instansi, ya kan? Tidak. Kenapa kita lebih nyaman bilang di sini Papol dan Ibu Guru? Setidaknya begini. Pasangan serasi ya kalau Papol, Ibu Guru. Pantara, suster. Iya. Betul. Iya. Betul. Tentara. Kayak apa? Profesi ideal Abinegara. calon dia. Gitu. Sampai di apa? Drama Korea juga kayak begitu Tuh. Ya ada. K-popers ya. Oke, untuk isu ini sementara bagaimana closing statement dari Bu Guru? Rajin googling dong, ya cari tahu. Itu Peka aja. dikit dong. Peka dikit. Oke, Jangan pokoknya. terlalu banyak berharap dengan pemerintah. Iya. Harusnya pemerintah yang pusing dengan rakyat, bukan rakyat yang pusing dengan pemerintah. Pokoknya sekarang Belajar sendiri. Pokoknya sekarang gini deh, Kotong tuh sekarang di era 4.0. Di era 4.0 itu Kotong tuh harus punya daya kreativitas. Iya. Oke. Ada jarak yang panjang, usahakan kasih potong, kasih pendek. Yang mungkin dong Kotong harus ke kantor BPJS tanya googling dong. Googling dong. Intinya googling. Inflasi. Jangan Kotong datang marah-marah langsung, tapi Kotong sering tahu bahwa aturannya seperti apa. Beta dapat punchline yang bagus nih. Maksudnya begini, tadi semua isu kata disuruh googling. Sebenarnya kata ini warga negara Republik Indonesia apa? Republik warga negara Republik apa? Negara Google. Tahu itu tugas. Titik. Oke. Isu sekarang kita nggak balik ke yang skala-skala sosial saja, yang bahas yang ringan-ringan saja. Nah, sebelum corona ini semua orang lagi sibuk sama tes CPNS. Ini 2 orangnya ASN nih. Terus beta orang yang lagi pengen mengadu nasib, menguji nasib dengan ikut tes ini. Untuk beta semua sudah sangat fair, sungguh sangat enak. Maksudnya semua serba computerized, semua serba digital, tidak menyusahkan dan sebagainya, dari proses pendaftaran, bla bla bla. Meminimkan orang dalam. Yoi dan sebagainya. Tapi toh kayak kemarin ada beberapa contoh kasus kayak di Makassar dan sebagainya, kasus anak bupati mana gitu yang dia tidak ada CPNS dari Papua, dia diusir karena kartu tes CPNS-nya lupa ditandatangan. Dia tes di Makassar. Terus di hari berikutnya dengan kasus yang sama dia diizinkan masuk. Anak bupati ini Yoi. diizinkan nggak masuk. Yoi. Itu bangsat sih. Itu kurang ajar sih. Terlepas dari semua ketidaksempurnaan, kan ibu kan nih masih fresh-freshnya nih dari CPNS. Waktu tesnya tuh tahun berapa? 2018. Sudah habis diklat dong. Sudah dong. Oke. Bu, selama berproses ada sih kadang saya usah bahas segala prestasi yang diaplikasikan oleh pemerintah dalam hal ini tes CPNS, karena itu memang kewajiban pemerintah untuk memastikan itu. Oke, kadang tinggal bahas ada sih momen-momen yang kampret waktu tes CPNS. Momen yang kampret kalau berbeda sih apa ya? Sebenarnya sudah lupa sih. Selama sing tes lo. Selama sing mau. Momen kampretnya adalah itu mungkin pas banyak hal yang lebih ke kayak belajar sih kalau beta. Banyak hal yang beta pelajari tapi beta sing dapatkan di soal itu. Jadi kayak maksud beta yang menurut beta yang kurang dari entah ini pemerintah atau emang kamu diri sendiri harus cari tahu adalah ini kita singkat salah pemerintah ya, maksudnya minimal Selain pemerintah. saya boleh Kamu kayak ASN loh. Iya, Kamu ASN loh. maksudnya ada berarti kita berbicara. Hati-hati statement Anda kan di apa ya kan? Punya asas freedom of speech. Oke. Ngobrol aja. Walaupun pilih. Paling pas. Mengatasi ke pedalaman. Jadi bagaimana? Ada selain harus belajar terus? Lebih ke informasi sih. Oke. Kayak maksudnya kayak beta guru
guru. Yang beta tahu adalah yang beta teman-teman bilang ketong dapat gaji itu dapat gaji dapat apa sih saya tunjangan remon kan remon itu lah ya beta belum 100% itu belum masih fresh. Cuma maksudnya beta maunya kau tuh dijelasin apa aja nggak dapat, apa aja nggak hak yang kau dapat. Itu seperti kita bilang yang tadi BPJS dipotong berapa, dari pajak dipotong berapa, terus untuk yang taspen ya itu dipotong berapa. Itu pun beta entah beta harus ada tahu sendiri. Tapi menurut beta minimal dikasih tahu. Toh kan semua sama toh. Apa yang kau dapat itu ya sih kalau menurut beta lebih ke informasi yang menurut beta kurang yang kalau dong susah ngasih tahu. Katong tanya dong malah yang kayak bikin cerita sendiri kayak dong marah-marah. Itu aja sih lebih ke situ, lebih ke pelayanan kalau beta. Pelayanannya yang bukan kurang sih, cuma ada beberapa orang yang yang mannersnya kurang bagaimana begitu. Maksudnya kita sebagai ASN yang baik kan saya harus berintegritas tinggi dengan melayani masyarakat ya. Tapi udahlah ya, itu hal kecil. Tapi selebihnya untuk kayak hal kampret yang bagaimana sih ada sih. Santuy. Oke. Sebagai seorang pengayom masyarakat, asik ya. Pengayom masyarakat ya. Itu kalau bisa mengayom kita di. Ya udah. 2020 ini Ambon, Maluku, Indonesia Timur, sebenarnya Indonesia sih, tapi kita bahas skop Ambon ya. ASN, pegawai negeri sipil, aparatur negara masih menjadi profesi idaman calon idaman mertua. Iya. Oh iya. Iya kan? Ragam cuy. Dulu beta tuh nembak sempurna bilang beta kerjaan apa loh. Iya. Sendiri orang yang ngobrol. Iya. Jadi suka beta tuh benar-benar karena memang pure manners dan. Selaku ASN sendiri menilai ASN sebagai profesi favorit. Bagaimana? Kalau menurut beta sih karena memang template dari gotong orang tua zaman dulu bahwa memang PNS itu hal yang sangat menjanjikan. Pensiun loh. Iya. Pensiun tinggal di rumah dapat gaji. Padahal di luar sana anak-anak di luar sana kebanyakan sudah berpikir bahwa bagaimana caranya gotong bikin aplikasi biar gotong bisa sampai di bulan. Bagaimana anak-anak sekarang tuh bisa berpikir bahwa gotong harus ciptakan virus yang nanti gotong juga ciptakan antivirusnya untuk kemaslahatan kedepannya kayak gini. Karena jadi wacana mainstream bahwa PNS itu adalah. Jadi kalau misalnya bagi beta buat teman-teman yang memang masih terobsesi dengan ini. Terobsesi lalu ada yang tes PNS itu gagal, jangan bersedih. Karena apa? Karena tes tahun depan masih ada. Bukan. Lebih enak berwirausaha. Lebih enak berwirausaha. Lihat sekarang. Tapi kan mamanya kan butuh modal kak. Ini asli. Iya betul. Kan mamanya kan butuh modal kak. Gitu. Langsung saya jelaskan. Macarin tante-tante dulu lah. Seng masalah prosesnya bagaimana, yang penting goalsnya sukses. Iya. Sukses. Gini loh. Itu kan banyak program-program pemerintah. KUR kayak apa. Anda pintar sekali menjilat ya. Semuanya itu sudah disiapkan pemerintah. Walaupun KUR itu butuh jaminan. Ya, jaminkan apa kayak modal dikit, perhatian dan kasih sayang. Closing statement untuk isi ketiga nih. Bagi beta buat teman-teman yang memang concern ke PNS, lalu gagal, Anda kasihan. Karena apa? Mama mantu zaman sekarang itu tetap carinya PNS. Biar sepung rumah kopi atau model macam apapun, saya punya usaha yang punya menjanjikan laba 1 bulan berapa? 50 juta. Kerja mana? Oh, bukan PNS, sama saja. Kalian bunuh diri sudah. Kalau ibu guru yang diharuskan sama ibunya untuk punya suami bla 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 gimana? Oh, beta sih. Bahwa kenyataan masih relate 2020 ini masih banyak. Karena kan nggak ngomong orang tua kan masih generasi boomer yang dimana masih pemikirannya yang terbuka kayak ketong generasi
Iya. Kau tuh generasi apa sih? Iya. Iya, Generasi kamu, milenial. saya tidak. Kau tuh generasi Milenial. milenial. Kamu kan Jadi ya milenial. kalau saya yang lolos tahun ini, Salah. Ketong yang milenial. kau tuh milenial. Saya nggak tahu milenial sama. 80-an ke Di bawah yang Z, di bawah beta lah yang Z. Ya sudah, ketemu ini closing statement. Iya, closing statement loh. Indonesia closing statement saya masih diperdebatkan. Kalau saya lolos tahun ini ya udah tahun depan. Kalau lolos BUMN, ya orang tua. Calon mama tuh akan lebih suka mantu BUMN daripada PNS. Sorry to say. Iya sih, gajinya juga tergantung grade juga. Apa bisa terima gaji sampai 12-13 kali dalam setahun juga, tunjangannya serba. Oke, beda. Sabar Andre. Kenapa? Sebelum closing statement Iya. kita mau bilang apa? Lebih closing lagi nih. Yang lebih closing, deep close lagi. Deep Oke, close. betul. Bahwa sebenarnya sih bukan masalah kerjanya apa. Iya. Seharusnya jadi orang baik. Karena bagi mama mantu itu orang baik pilih orang baik. Itu saja sih. Ya Allah. Ya Allah. Beta langsung. Beta sebenarnya mau plesetin akan jadi lucu-lucuan loh. Tapi waktu sih angkat. Itu kan bagian dari hadis juga kan. Deep close. Jadi emang Iya. deep gimana dong? Jadi pantaskan diri. Iya. Kalau memang Aduh. punya mengejar pasangan, Iya. terus mama mantu yang agak-agak sensi sama ini, tunjukkan di bidang yang lain. Misalnya hebat di gym, ya sudah sih angkat berat sampai sih pasti. Ya seng lah. Ya pokoknya sih cari akal lain, masih banyak Iya. hidup yang lain selain PNS. Masih banyak jalan menuju Ya, Roma. selain PNS mungkin ASN. Sama aja kan. Oke, selain beta punya teman dua ini yang ASN dan karena merasa sudah punya hidup ke depan mapan, terus menginjak-injak katong yang belum jadi ASN. Udah mapan. Utang banyak loh. Iyalah, tapi setidaknya SK-nya bisa dijadiin jaminan untuk kredit. Iya. Lah kita apa? Perhatian dan cinta jadi jaminan. Ada dulu beta pun tamang dia dapat tolak dari dia orang tua. Lantaran Karena dia cuman ini jualan es aja. Padahal saya tahu bahwa pemasukan tiap bulan tuh bisa lebih dari gaji PNS. Orang tuh pengen yang jelas gitu loh kayak Iya. tetap dia punya Tapi kalau penghasilan. misalnya memang esok-esok dirimu jadi ibu, Iya. lalu sih pun anak cewek gitu, Iya. apakah sih saya harus kayak gitu juga sih? Iya. Anak juga harus PNS? Hah? Sayang beta. kan ibu-ibu kan memperhatikan apa Ini kayaknya penilaian Ini kita tetangga. mesti bahas nih. Ini kayak nggak tahu. Mesti bahas di podcast yang lain lagi deh. Jangan sama Oke. Apa closing statement adalah beta pikir seng masalah saya punya pekerjaan apapun, mungkin saya di industri kreatif, mungkin saya UMKM, mungkin saya PNS, yang paling penting itu adalah cintai pekerjaan. Karena beta pikir seorang PNS pun kalau saya cintai pekerjaan, katong sudah sangat banyak dan sudah sangat mainstream. Katong pergi di rumah kopi jam 10 ada orang berbaju ASN ngopi dengan tanpa ada rasa bersalah sampai jam pulang baru pulang fingerprint. Jadi itu adalah cerminan orang-orang yang sangat kufur nikmat. Biadab kalian. Maaf ya, itu keresahan kami. Oke, see you, dadah, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.